Pembatasan sosial berskala besar transisi di DKI Jakarta diperpanjang selama 2 pekan. Pasar tradisional dan kereta rel listrik menjadi fokus evaluasi. Di sisi lain, bus Transjakarta kembali menghidupkan 40 rutenya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar transisi selama 2 pekan pada 3 hingga 16 Juli 2020. PSBB transisi diperpanjang karena masih tingginya kasus baru COVID-19 dan rendahnya kedisiplinan publik. Selain itu, adanya penurunan nilai pada indikator pelonggaran pandemi di bidang fasilitas kesehatan dari 100 menjadi 83. Sementara pada epidemiologi dinilai 75 dan kesehatan masyarakat dinilai 54, sehingga totalnya menjadi 71. Angka reproduksinya pun masih 1, sama seperti PSBB lalu. PSBB transisi, yang itu artinya semua kegiatan berlangsung masih dengan kapasitas 50%, akan diteruskan 14 hari ke depan. Jadi PSBB di Jakarta diperpanjang selama 14 hari ke depan. Masih perlu ada peningkatan kedisiplinan masyarakat di dalam 3 aspek penting. 1 adalah penggunaan masker, 2 adalah mencuci tangan secara rutin, yang ketiga adalah menjaga jarak. 3 ini perlu kita jaga dan tingkatkan. Kasus baru COVID-19 di ibu kota selama PSBB transisi fase awal cenderung fluktuatif. Bahkan dalam sepekan terakhir, kasus baru COVID-19 cenderung di angka 100 hingga 200 kasus. Ada 2 lokasi yang menjadi fokus evaluasi Pemprov DKI Jakarta dalam PSBB transisi fase 2. Yakni pasar tradisional dan transportasi umum kereta rel listrik atau KRL. Pemprov mendata ada 19 pasar yang ditutup selama 1 bulan karena pedagangnya positif COVID-19. Bahkan beberapa pedagang menolak untuk rapid test. Kini dalam masa PSBB transisi fase 2 akan ada peningkatan pengawasan pada 300 pasar yang berada di ibu kota. Namun aturan pada fase kedua berubah, yakni jam operasional pasar menjadi normal dan sistem berdagang ganjil genap yang dihapus. Tetapi kapasitas pasar hanya 50% dan akan dikendalikan dengan bantuan TNI Polri. Sementara untuk transportasi umum KRL akan dilakukan pemantauan ketat untuk penumpang sehingga tidak melebihi 50% dari kapasitas. Keputusan ini diambil mengingat KRL menjadi transportasi umum yang digunakan tidak hanya warga ibu kota, tetapi daerah penyangga seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Rapid test di KRL pun masih gencar dilakukan. Sementara transportasi umum ibu kota seperti MRT ataupun Transjakarta masih dapat dikendalikan. Bahkan Transjakarta kembali membuka sejumlah rute tambahan pada masa PSBB transisi fase 2. Sebanyak 40 rute Transjakarta beroperasi per 1 Juli dari sebelumnya hanya 13 rute saja. Meski mulai beroperasi kembali, PT Transjakarta tetap menerapkan protokol kesehatan seperti kapasitas penumpang tetap 50%. Rute yang akan ditambah jumlahnya 40, tapi belum semua dari 220 rute yang akan dibuka. Kami akan terus melakukan protokol pembersihan dan disinfektasi interior bus dan halte dari unit paling kecil kita, first mile, last mile, mikrotrans, sampai ke unit yang paling besar. Semua akan diterapkan protokol yang sama. Pihak Transjakarta meminta para pelanggan tidak memaksakan diri untuk naik armada jika padat. Selain itu, jam operasional dimulai pukul 6 pagi hingga 10 malam. Tim Liputan iNews melaporkan.